Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana kurnia dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada majelis taklim pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana membawa agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islam yang terang benderang ini. Duduknya saya di sini sebagai sebagai amir majelis akan membacakan susunan acara. Yang pertama baca doa, kedua yang terakhir menutup. Marilah kita masuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka majelis pada malam hari ini membaca doa thalabul ilmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, masuki acara yang kedua. Kita melihat taklim kedua, pembacanya suci Al-Quran yang akan baca surah Al-Quran, surah Al-Muluk. silahkan. Surah Al-Muluk. Surah Assalamualaikum apa tuh? warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asgha bi ba'dihi laylam minal masjid. Subhanalladzi asgha bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Baik, telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang mendengar dan membacanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Lanjut, memasuki acara yang ketiga, penyampaian materi yang akan disampaikan Ustadz Quraish Salam. Pada beliau kami persilahkan. Baik, jazakallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para ikhwan, akhwat, para santriwati ya, yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala dapat mengikuti program kita. Jadi mohon diikuti dengan seksama ya, jangan sambil gurau. Kita di sini adalah belajar ya. Nah, sekarang sebelum saya mulai dengan materi, coba kita hayati sekali lagi doa ya. Doa tadi apa yang dibaca? Doa thalabul ilmi. Ya kan? Coba kita sedikit hayati sekali lagi ya, karena kalau mau belajar itu memang benar-benar harus dengan konsentrasi. Ya. Hatinya tuh hadir. Jadi jangan cuma fisiknya yang hadir. Jadi benar-benar diniatkan. Kan Robbi. Apa artinya Robbi? Rob saya, ya kan? Rob apa ya? Robku. Kan? Rob itu apa? Ada yang bisa jawab, Rob itu apa artinya? Robun, ya, siapa tuh? Ya, yang angkat tangan tuh, yang muslimin, angkat tangan di belakang tuh, siapa tuh? Tuhan. Robun, apa artinya? Hah? Tuhan. Kedengaran. Ya, Rob itu adalah salah satu panggilan kita kepada Allah. Kalau kita memanggil Allah sebagai Rob, berarti kita menyatakan bahwa Allah itu pencipta kita, pemelihara kita. Rob banyak sekali artinya, ya, tapi mungkin kita itu dulu. Memelihara kita, mendidik kita. Jadi Allah itulah yang mendidik kita. Jadi kita bermunajat, meminta kepada Allah, zat yang menciptakan kita, yang mengajarkan kita. Artinya itu salah satu di antara, dua di antara banyak arti Rob. Ya. Kita minta apa? Robbi, ya Allah,
yang menciptakan saya, yang memelihara saya, yang mendidik saya, gitulah kira-kira. Zidni, tambahkanlah ilmu. Ya, zidni ilman. Saya. Rabbi zidni ilman. Kita bermunajat kepada Allah. Makanya kalau baca doa itu tuh harusnya serius. Hadirkan hati. Sedang berdoa itu kita harus hadirkan hati sungguh-sungguh. Jadi kita memohon kepada Allah bahwa kita minta tambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni. Nah, ketika kita menyebut Allahumma, itu kan sebenarnya sama saja dengan Rabbi kan. Tapi kata menyebut Allah. Allahumma itu adalah seruan kita. Kita itu adalah hamba Allah. Nah, jadi kita bermunajat kepada zat yang lebih kuasa, yang berkuasa, menguasai semuanya. Itu Allahumma. Infa'ni, manfaatkanlah ilmu tadi kepada saya. Nah, itu adalah panjang kan doa itu, tapi kita mulai itu saja. Kita ulangi lagi ya. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni. Jadi kita minta kepada Allah sebagai Rabb yang menciptakan kita, yang mendidik kita agar Allah memberikan ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat kita lebih baik. Ya, itu dia. Banyak orang pintar di dunia ini, ya. Banyak orang pintar. Tetapi kepintarannya tidak selalu membuat dia lebih baik. Banyak orang pintar, tetapi kepintarannya justru membuat malapetaka. Contohnya siapa? Ada yang bisa jawab? Yaitu kaum Yahudi Zionis. Ya. Orang Zionis Israel itu di dunia ini termasuk orang-orang hebat. Orang-orang pintar. Orang-orang yang menguasai teknologi, ilmu, bahkan ekonomi. Tetapi dia adalah salah satu bangsa penjajah yang sampai dengan hari ini masih menjajah. Itu dia punya ilmu, tapi tidak memberikan manfaat. Punya ilmu, tapi justru memberikan malapetaka kepada dunia. Kita tidak mau jadi orang pintar, tetapi justru kepintaran kita membuat malapetaka. Nah, itulah doa itu. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengatakan Rabbi zidni, berarti yang bisa menambah ilmu itu adalah Allah. Jadi ilmu itu hanya bisa datang ke kita, bisa merubah kita, bisa menambah ilmu kita itu hanya dengan izin Allah. Jadi oleh karena itu kita berdoa, yakinlah bahwa ilmu itu hanya Allah yang memberi kita. Oleh karena itu kita sungguh-sungguh, ya, sungguh sehingga kita belajar ada manfaatnya. Manfaat berarti membuat kita lebih baik. Ada ilmu karena ilmu itu diberi oleh Allah. Jadi saya hadir di sini itu sebagai media saja, melalui saja. Tetapi
yang dapat ilmu atau yang tidak dapat ilmu itu sesuai dengan kehendak Allah. Itulah kira-kira makna singkat dari doa yang kita baca. Di adik-adik sekalian, ini materi adalah alhamdulillah ya kita sudah bisa memberikan materi seperti ini ya. Ini materinya berkelanjutan. Saya akan memberikan materi ini. Nah, materi kita belajar tentang Islam. Oleh karena itu, ini harusnya adik-adik bawa alat tulis. Harus menulis apa yang saya sampaikan, poin-poinnya ya. Nah, nanti harus ditulis. Karena nanti saya akan bertanya. Kalau enggak hari ini, pertemuan depan akan saya tanya. Apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Saya akan membahas buku ya. Buku yang dikarang oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Abul Hidayat Khairoji, ya, Kiai Haji Abul Hidayat Khairoji. Beliau banyak menulis buku, ya. Bukunya kalau kita baca, Masya Allah, bagus-bagus sekali. Nah, jadi mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan rahmat, ya, taufik, hidayah, dan keberkahan ilmu beliau. Nah, kita pun yang hadir di sini, mudah-mudahan pun Allah curahkan berkahnya sehingga kita melanjutkan ilmu-ilmu yang beliau tulis. Yang tentunya ilmu itu datang dari Allah melalui Rasulullah dan para alim ulama sampailah ke hari ini. Nah, kita akan bahas konsep Islam, pengertian Islam, apa itu Islam, dan lain sebagainya lah. Pokoknya kita mulai konsep-konsep yang runut. Runut artinya nanti teratur. Coba ya, ini bagus nih, muslimin. Banyak yang bawa alat tulis. Tapi saya minta nanti ke depannya harus semuanya bawa alat tulis. Ya. Karena sekali lagi materinya itu akan runut. Artinya kita berlanjut begitu. Oke, yang muslimat. Ada enggak yang bawa tuh? Jangan ngerumpi. Nah, nanti kita tanya ya. Siapa yang bisa jawab? Minta tolong yang megang mikrofon itu bisa berbagi, nanti akan saya tanya. Baik, kita mulai dari konsep Islam yang paling basic. Nah, ini materi ya biasa saya sampaikan kepada mahasiswa. Nah, materi mahasiswa nih. Mahasiswa semester 1. Saya menyampaikan konsep-konsep tentang Islam. Nanti kalau adik-adik ada yang berhasil kuliah, ya, mau kuliah ke Untan ya, dan masuk ke prodi pendidikan bahasa Inggris misalkan, ketemu saya. Nah, karena mata kuliah agama selalu saya yang mengajarnya. Nah, saya memberikan pengertian basic tentang Islam. Nah, materinya kurang lebih sama yang akan saya sampaikan. Karena ini penting ya, penting basic sekali tentang apa itu dinul Islam. Ketika kita belajar tentang Islam, sebenarnya ada beberapa konsep penting, pengertian penting. Ya. Yang pertama, ditulis. Yang pertama, Islam atau dinul Islam itu artinya al-mulk. Al-mulk
Ya. Malika. Al-Muluk. Benarnya saya mau nanya-nanya, tapi payah. Nah, Al-Muluk surah ke berapa? Surah Al-Muluk Tabarakallah. Itu Allah menjelaskan kata muluk, ya. Di dalam surah tersebut Allah menyampaikan kata muluk. Ya, memang sebenarnya kata muluk banyak sekali, ya, di dalam Al-Quran. Uh, sebagai apa istilahnya? Uh, sebagai contoh, ya, salah satunya adalah surah Al-Muluk, surah ke-67. Nah, uh, coba kita buka. Kalau memang punya ininya, silakan dibuka surah ke-67. Ya, saya kira adik-adik pasti sudah banyak yang hafal. Karena itu salah satu sunnah yang untuk dibaca setiap malam sebelum kita tidur, gitu ya. Nah, Tabarakalladzi auzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarok itu artinya Allah memberikan berkah. Jadi sebenarnya yang bisa memberikan berkah itu adalah Allah. Allah yang memberikan berkah. Berkah itu apa? Berkah adalah sesuatu yang bertambah kebaikannya. Jadi kalau berkah itu ada sesuatu yang berkah, berarti dia mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan. Yang alladzi yang biyadihil dengan tangannya al-mulk yang berkuasai. Jadi di dalam konsep Islam, ya, di dalam konsep Islam, al-mulk itu artinya minimal ada dua. Ya. Pertama adalah memiliki. Kalau orang kita dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai menguasai. Karena sebenarnya orang yang menguasai karena dia memiliki. Misalkan kalau kita punya HP misalkan, ya. Jadi kita menguasai HP itu artinya mau kita apakan aja boleh kalau itu adalah milik kita. Berarti kan menguasai. Nah, Allah memiliki kita karena Allah menguasai kita. Manusia itu sebenarnya tidak ada menguasai. Uang kita itu tentang tubuh kita saja kita tidak bisa menguasai. Tidak bisa mengatur, kan? Nah, kalau bisa diatur, wah tubuh kita ini manusia. Misalkan saya, ya kalau maunya sih bisa diatur, ya tidak tua-tua, gitu kan? Ini kepala saya memang sengaja nih saya rambut putih karena rambutnya sudah habis. Nah, maunya saya rambut saya tidak rontok, ya. Tapi yang nggak bisa tidak memiliki. Kalau bisa memiliki, saya jelas bisa mempertahankan, ya, rambut saya. Mungkin juga gigi saya, mata saya yang sudah pakai kacamata. Maunya sih tidak mau pakai kacamata. Itu karena apa? Karena kita
tubuh sendiri saja tidak bisa menguasai, apalagi menguasai yang lain-lain. Ya, jadi hakikat yang menguasai itu adalah Allah. Nah, kelanjutan dari itu, makna yang kedua berarti al-mulk itu artinya menguasai. Sebenarnya ini yang hubung secara basic. Sekarang arti agama. Arti agama menguasai yaitu mengendalikan diri. Nah, muluk artinya apa ya? Kita mengendalikan hawa nafsu kita. Karena tadi kan eh, arti daripada muluk itu artinya menguasai, karena kita memiliki gitu ya. Nah, kita bisa mengendalikan. Nah, Allah memberikan nafsu kepada kita. Nah, nafsu itu bisa dikendalikan karena kita memiliki nafsu. Nah, ya, hakikat agama Islam berarti ada dua. Yang satu, bahwa kita mempercayai, mengimani bahwa hanya Allah yang menguasai kita. Yang kedua, kita diberi hawa nafsu, Allah memberi hawa nafsu kepada kita, jadi kita bisa menguasai hawa nafsu. Nah, gitu. Karena hakikat iman dalam Islam, ya kita mengakui bahwa hanya Allah memiliki kita, dan kita harus mampu mengendalikan diri. Dari akar kata yang sama, yaitu mulk. Jadi al-mulk. Jadi, nah, oleh karena itu berarti definisi yang pertama tentang Islam itu adalah bahwa hanya Allah yang menguasai kita. Jadi semua dalam kehidupan kita, di luar kita maupun tentang diri kita, itu Allah yang mengaturnya. Termasuklah tadi yang saya sampaikan di awal, ilmu yang kita miliki itu sebenarnya hakikatnya atas kehendak Allah. Nah, yang kedua juga muluk, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengendalikan apa? Hawa nafsu. Jadi kalau kita beragama itu akan belajar tentang mengendalikan hawa nafsu. Nah, itu sebenarnya nanti akan ada hubungannya dengan definisi berikutnya atau arti yang berikutnya, bahwa beragama itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sebelum ke situ, jadi muluk al-muluk. Jadi bahwa dengan kata lain, orang yang beragama itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri, ya, yang bisa misalkan kalau ada temannya apa suka mengajak ya, bercanda yang berlebihan, mengajak kelahi, ya. Nah, kita bisa menguasai diri. Nah, itu ciri-ciri orang yang beragama. Kalau kita itu suka terbawa oleh emosi dan tidak bisa mengendalikan kemarahan kita, nah berarti level beragama kita itu belum stabil. Belum bisa mengendalikan diri. Hakikat kehidupan sehari-hari adalah mengendalikan diri. Nah, dari awal, misalkan dari masalah yang selalu kita hadapi, misalkan tidur, ya. Tidur itu kalau tidak dikendalikan, ya tidurnya kebanyakan. Coba kalau ustadznya tidak bangunkan kita. Nah, jam berapa bangunnya? Nah, bisa bangun subuh sendiri atau selalu dibangunkan?
Nah, kalau adik-adik pulang ke rumah, ya kalau sekarang iya ada para asatid atau para apa kakaknya ya yang seniornya membangunkan kita. Alhamdulillah. Nah, kalau pulang kampung atau pulang ke rumah masing-masing, siapa yang membangunkan? Bisa bangun sendiri. Nah, itu belajar apa? Mengendalikan tidur ya, supaya bisa tidurnya tepat kesiangan takutnya kan gitu. Nah, itu pengendalian. Kalau kita tidak mengendalikan diri, kita nggak akan bisa seperti itu. Ya. Apa contoh lain? Makan misalkan. Kita bisa makan apa saja kalau tidak dikendalikan. Ya kan? Makan itu maunya apa saja yang kita rasain. Padahal mungkin yang kita konsumsi itu tidak selalu baik bagi tubuh kita. Nah, itu memerlukan pengendalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Tirmidzi eh, yang termasuk dalam kategori hadis hasan. Eh, Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ya'budal mauti. Artinya orang yang bijak, orang yang dianggap pintar itu orang yang berpintar, yang bijak adalah orang yang mampu kata Rasulullah. Ya, mampu apa? Mampu menguasai hawa nafsu mereka dan beramal untuk hari setelah mati. Artinya siap-siap berarti beramal soleh, ya, beramal kebaikan. Itu adalah orang pintar. Agama Islam mengajarkan itu, pengendalian. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, sebenarnya kita bukan termasuk orang-orang yang beriman atau orang-orang yang beragama Islam. Jadi orang Islam harus senantiasa dapat mengendalikan diri. Karena arti basic Islam itu adalah al-muluk. Ya, al-mulk artinya Allah menguasai kita, kemudian kita bisa menguasai hawa nafsu kita. Nah, itu yang pertama ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya maksudnya itu. Nah, tadi ayatnya ada banyak ya seperti dikatakan di ayat tadi ayat ke apa surat ke-67 surah Al-Muluk ya namanya juga Al-Muluk ya. Itu Allah punya itu. Kemudian eh, di apa di surah Al-Fatihah pun ada kan Malik Yaumiddin. Malik itu berasal dari kata Malika Al-Muluk juga satu akar kata. Kenapa Allah disebut Malik? Karena Allah penguasa, pemilik ya hari yaumil akhir, hari hari akhir nanti yang menguasai, yang mengendalikan itu adalah Allah. Yaumiddin ya, hari hari kebangkitan kalau penyebutnya atau hari akhirat karena hadin itu adalah hari yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu tidak ada manusia yang bisa apa ya, pokoknya semuanya tunduk kepada Allah. Itu kira-kira. Kemudian Islam, arti Islam yang selanjutnya. Dua, berarti Islam itu artinya salimah.
salima. Karena Islam berasal dari kata salima. Salima, yaslimu, ya, islaman. Nah, al-Islam itu artinya ada dua. Tadi itu ada al-mulk juga ada dua ya. Sekarang Islam yang berasal dari kata salima, kemudian menjadi kata bentukan Islaman, artinya juga dua. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ah, ini yang tunjuk tangan tuh sebenarnya. Coba maju ke depan, dekat dengan mikrofon. Salima. Salima, yaslimu atau islaman. Itu artinya adalah, Selamat. nah, siapa namanya nih? Siapa nama dulu? Hamzah. Ya, Hamzah. namanya siapa? Hamzah. Nggak kedengaran. Betul-betul lah ngomongnya. Hamzah. Ya, ya, Allah. silakan. Salima artinya Selamat. selamat, betul. Bagus. Nah, itu tadi kan saya bilang salima itu ada dua artinya, ya. Yang satu artinya selamat. Tuh, ini kita bahas. Coba yang muslimat, ada enggak yang tahu apa arti yang kedua dari salima atau islaman? Yang muslimat, ada enggak yang bisa? Belum ada. Yang muslimin lagi, ada enggak? Arti kedua. Nah, arti yang kedua. Tadi kan apa temannya saya tadi itu enggak kedengaran namanya, mohon maaf ya. Tadi artinya selamat, betul. Yang kedua artinya adalah apa? Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu submitted, full submission. Nah, apa artinya itu? Tahu enggak? Nah, Islam kan basic sekali artinya itu. Kenapa Islam disebut Islam? Karena Islam agama yang mendatangkan keselamatan. Tapi sebenarnya arti Islam yang artinya selamat itu sebenarnya arti yang nomor dua. Jadi arti utamanya itu adalah submission, submitted. Nah, submit itu artinya menyerahkan. Nah, full submission itu artinya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, kita pasti selamat. Nah, gitu maksudnya. Jadi Islam itu kalau mau selamat jadi muslim, kita harus selalu berserah kepada Allah. Nah, kalau saya biasa nyebutnya always connected. Selalu terhubung kepada Allah. Submit itu kan artinya diserahkan kepada Allah. Berarti selalu terhubung kepada Allah. Gitu. Kenapa kita sholat? Karena kita sholat itu salah satunya adalah agar kita terhubung kepada Allah. Kenapa kita berdoa?
Karena dengan berdoa itulah kita secara sengaja terhubung kepada Allah. Kenapa kita berzikir? Karena dengan berzikir itu ingat kepada Allah, berarti kita terhubung kepada Allah. Nah, jadi kalau orang Islam artinya selalu terhubung kepada Allah. Umat Islam selalu terhubung kepada Allah. Ini kalau mau kita bahas panjang ini ceritanya. Karena hubungan kita kepada Allah itu semua ajaran Islam itu intinya supaya kita ingat kepada Allah. Kenapa kita mulai? Pertama ya, kalau rukun Islam, misalkan jelaslah rukun Islam ada berapa? Ada 5 kan? Yang paling pertama syahadah. Syahadah ya jelaslah kita itu bersaksi kan secara apa ya? Kita statement secara ungkapan kita itu mengatakan ngomong langsung gitulah. Mengomong langsung asyhadu Allah kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Itu adalah statement langsung bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu terhubung kita. Itu kunci pertama. Sholat jelas. Tadi saya katakan. Sholat itu adalah fasilitas kita terhubung kepada Allah. Walaupun orang yang sholat tidak otomatis terhubung. Nah, karena kita banyak lalai dalam sholat kita. Lalai dalam arti tidak ingat kepada Allah. Ingatnya cuma waktu kita berniat mau sholat. Habis itu udah banyak apapun yang kita pikirkan ada di dalam otak kita. Tapi ya itulah kita berusaha terus dan terus untuk senantiasa ingat kepada Allah. Sholat adalah jalur paling utama. Tadi di ayat pertama yang dibacakan oleh temanmu, surah Al-Isra, ya, itu surah tentang apa? Biasanya orang sebut dengan tentang Isra Mi'raj biasanya. Karena apa Isra Mi'raj? Karena Isra Mi'raj spesial, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat. Nanti mungkin lain waktu kita bahas itu ya. Itu ayat luar biasa. Nah, itu tadi sholat yang kedua. Yang ketiga, apa setelah sholat? Puasa ya. Puasa bentar lagi kita Ramadan. Sekarang sudah tanggal 11, 12 dah hari ini. Insya Allah hari ini pada tanggal 12 Sya'ban. Berarti kurang lebih berapa? 17 hari lagi kita berada di bulan Sya'ban insya Allah. Nah, di pertengahan bulan Sya'ban ini berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ramadan itu sebenarnya intinya adalah kita diawasi oleh Allah. Berarti kan selalu connected, selalu terhubung kepada Allah. Itu. Apalagi zakat, ya. Zakat itu kita memberi ya harta kita. Kalau adik-adik jelas lah belum berzakat ya. Yang berzakat itu orang tuanya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kalau kita sudah berzakat, berarti kita sudah punya penghasilan yang lumayan. Nah, kalau hari ini, kalau sudah bisa berzakat, berarti pendapatan atau pemasukan itu minimal 1 bulan adalah sekitar 7 juta atau 6-7 juta begitu sebulan, maka dia sudah wajib zakat. Nah, kenapa kita berzakat? Karena kita ingat kepada Allah. Perintah Allah itu memberi
sebagian harta kita kepada orang lain itu karena kita ingin taat kepada Allah. Jadi connected lagi kan, terhubung lagi. Dan yang terakhir rukun Islam adalah melaksanakan ibadah haji. Ya, kita datang ke Baitullah. Seluruh umat Islam datang ke sana. Semua gerakan, ibadah, dan sebagainya itu adalah yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Jadi semuanya itu artinya Islam itu artinya terkoneksi, terhubung kepada Allah. Dan oleh karena itu orang yang selalu terhubung kepada Allah, insya Allah akan selamat. Ya, berarti dia bisa mengendalikan diri karena dia ingin taat kepada Allah, maka dia insya Allah akan selamat. Selamatnya itu tidak hanya di dunia, lebih-lebih lagi insya Allah akan selamat di akhirat. Nah itu kira-kira. Nah itu pengertian Islam. Yang kedua tadi kan, yang pertama al-muluk, yang kedua adalah salimah, yaitu islaman. Salimah yuslimu islaman. Itu artinya selalu terhubung, selalu ingat, selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karena itu akan selalu selamat dunia dan akhirat. Itu ada 2 poin ya. Nah, ada pertanyaan? Adakah yang mau bertanya? Coba belajar bertanya. Silakan. Kalau belajar itu harus pandai bertanya. Ya, jangan takut. Jangan takut bertanya. Apa saja. Nyambung, tidak nyambung, tidak masalah. Kalau saya dulu, waktu saya jadi siswa, ya, jadi mahasiswa, saya selalu bertanya. Satu, kalau yang selalu saya lakukan itu adalah saya selalu berada duduk paling depan. Itu kalau saya dulu. Saya tidak suka duduk di belakang, kecuali terpaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu bertanya. Kita biasanya tuh malas bertanya. Nah, padahal bertanya itu adalah salah satu belajar. Jadi bisa pemberani belajar berbicara di depan umum. Kalau kita nggak biasa begitu nanti susah. Dulu ngomong sedikit udah grogi ya, gemetar. Nah, kalau udah grogi itu apa yang ingin disampaikan itu hilang di kepala kita. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Nah, oleh karena itu adik-adik harusnya ya santriwati itu harus belajar bisa ngomong supaya ngomongnya teratur. Nah, coba biasakan kalau dalam proses belajar mengajar begini harus ada tanya jawab. Kalau imam muslimin, Ustadz Yaksala Mansur itu selalu meminta ikhwan untuk bertanya. Nah, hati-hati, maksudnya siap-siap, bukan hati-hati. Siap-siap kalau kita hadir taklim, apalagi duduk di depan, itu pasti ditanya. Tapi itu bagus, ya. Jadi bukan yang ditakuti. Itu bagus. Kalau mau belajar dengan baik, ya, mau belajar aktif, itu rajin-rajinlah bertanya. Bila perlu, sebelum materi dia sampaikan, kita sudah siap dengan pertanyaan. Nah,
Kalau mau belajar bertanya, itu pertanyaan harus dicatat. Nah, untuk belajar. Tapi kalau tidak, itu berarti kita sudah terbiasa bertanya. Nah, kita ini khususnya orang Indonesia sangat sulit ya, mahasiswa ke apa gitu, anak SMA, anak SMP disuruh bertanya itu tidak mau dia. Nah, kenapa? Nah, kurang terbiasa. Nah, padahal itu salah satu cara belajar itu adalah rajin bertanya. Baik, sekali lagi saya tanya, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, baiklah ya. Saya kira cukup pada malam ini. Ada tadi kita bicara tentang agama Islam ya. Jadi ada dua kata yang saya sampaikan hari ini ya. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Nanti pada pertemuan berikutnya akan saya tanya ya. Nah, nanti saya minta dengan para asatidahnya daftar nama yang hadir. Jadi saya panggil dari sini. Nah, nanti saya namanya dikirim ke saya. Nanti pertemuan depan kalau saya pas berkesempatan maka akan saya panggil ya secara random ya, acak ya, adik-adik sekalian ya, siap-siap untuk menjawab pertanyaan tentang hari ini ya yang eh, sudah kita bahas pada malam ini. Baiklah, eh, para adik sekalian, para santri santriwati ya, untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah berkenan terhadap apa yang kita usahakan hari ini. Allah kabulkan doa kita yang tadi sudah kita panjatkan. Rabbi zidni ilma, Allahumma fa'ni bima 'allamtani. Dan selanjutnya doa itu mudah-mudahan benar-benar Allah kabulkan. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita syukuri, dan yang salah pasti datang dari saya yang dhaif. Demikian saya kembalikan ke Amir Majlis ya untuk dilanjutkan. Dari saya sampai di sini, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Kami akhiri wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kasir pada Ustadz Quraish Salam. Semoga beliau disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Memasuki acara yang terakhir penutup, marilah kita tutup majelis taklim pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.